Yang pertama Rizky dulu ya. Oke, bisa kita mulai ya, Roli ya. Mic-nya juga off itu. Rizky coba di mic-nya di on dulu, baru kita bisa mulai. Febri, boleh mulai secara official? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar adik-adik semua, siswa-siswi dari, baik itu dari SMA Unggul Cut Nyadin Langsa, dan juga mungkin sekitarnya ya, baik itu dari Aceh Timur dan juga Aceh Tamiang. Baik, yang pastinya di kesempatan yang luar biasa malam hari ini, kita akan membahas mengenai Kumpas Tuntas Perubahan Sistem Masuk PTN 2023. Tadi sedikit banyak sudah diberitahu oleh Sir Roli Fadlan Keluko ya mengenai perubahan sistem masuk PTN 2023. Nah, apakah kalian ingin mengetahui lebih dalam lagi? Nanti. Nah, saya mau sapa-sapa dulu. Yang pastinya di sini ada dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Mr. Muhammad Rizky SPDGR ya. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Unggul Cut Nyadin Langsa. Selamat malam, Sir Rizky. Apa kabar? Sehat ya? Malam Pak Febri, sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan yang kedua, tadi ada narasumber kita juga yang luar biasa, itu Mr. Roli Fadlan Kaluku SPD. Beliau adalah Kepala Bimbingan Karir SMA Unggul Nyadin Langsa. Kemudian juga ada CEO The Master Langsa ya, yang juga hadir di Zoom kita kali ini. Selamat malam, Sir Roli. Selamat malam, Sir Febri. Oke. Baik, yang pastinya buat adik-adik semuanya ya, terus juga siswa-siswi dimanapun kalian berada, nantinya akan ada sesi tanya jawab. Nah, nantinya juga kalian bisa bertanya melalui chat ya, yang tersedia di Zoom kita. Jadi kalian boleh bertanya-tanya, sembari kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu akan kita berikan kepada Sir Muhammad Rizky SPDGR. Kepada Sir Rizky, kami silakan. Terima kasih Pak Febri. Saya akan share screen dulu ya. Baik. Nanti juga akan kita bantu jelasin ya. Jadi sambil Rizky jelasin juga kita akan bantu menjelaskan supaya dimengerti. Baik. Dan juga nanti saya bakal tanya-tanya juga ya di sepanjang mungkin ada slide yang akan diberikan oleh Sir Roli dan juga Sir Rizky ya. Apabila saya kurang begitu paham, boleh kan? Boleh, boleh. Ya. Oke. Jadi buat siswa-siswi yang lainnya, misalkan ya kalian punya teman-teman di sekolah yang lainnya, boleh di-share ya info ini, terlebih lagi untuk kelas 12 ya yang mungkin tertarik untuk masuk ke ataupun juga ingin PTN seperti apa. Jadi di sini kita bakal kasih tahu informasinya ya. Karena mungkin saja informasi yang dapat itu sekali lagi Sir Febri, ya. Gimana? Ini sekolah pertama yang buat Zoominar mandiri ya. Benar. Jadi ini keren banget ya. Yang pertama sekali ya, yang pastinya setelah ada perubahan perundang-undangan, terus juga perubahan peraturan seperti itu ya. Jadi SMA Unggul Nyadin Langsa yang pertama sekali untuk apa namanya ini mensosialisasikan kebijakan tersebut ya, Seruli ya. Gerak cepat kita langsung setelah 2 hari Menteri Nadiem mengumumkan, ya. Langsung kita jajal terus. Benar. Oke, ini lagi sedang ya. Jadi yang pastinya nih Rizky sedang coba. Rizky coba ini slide-nya seperti terpotong ya. Iya, ini kayaknya nih agak setelannya mungkin setelannya nih. Oke, di sini sudah ada nih beberapa siswa-siswi. Di sini saya kelihatan ada Arda juga, ada Agung, ada Alivio juga. Oke, di sini siapa lagi di sini nih? Ada Najab ya. Amazing sekali ya. Juga, oke. Yang pastinya juga selebihnya nggak kelihatan wajahnya ya. Oke, ada beberapa yang kelihatan wajahnya juga. Oke, ini kayaknya udah terlihat penuh ini Rizky. Oke, ini awal ya. Bisa saya mulai, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak atau Ibu guru yang sedang menyaksikan
Zoom ini untuk dalam hal kita berbagi informasi tentang perubahan UTBK di 2023 yang baru saja diumumkan secara resmi oleh Kemendikbudristek Pak Nadiem Makarim. Juga kepada adik-adik siswa kelas 12 yang berada di wilayah Timur, Aceh Tamiang, bahkan Langsa, dan khususnya kepada siswa kelas 12 yang saya banggakan dari SMA Unggul Cudnadin Langsa. Selamat malam semua ya. Baik, malam ini saya akan men-share tentang selayang pandang UTBK 2023. Jadi berharap para adik-adik sekalian di luar sana, baik yang di Aceh Timur maupun Aceh Tamiang, dan terkhususnya siswa SMA Unggul Cudnadin Langsa kelas 12 dan kelas 11 mungkin yang menyaksikan, akan mendapatkan pemahaman tentang perubahan ini. Yang jelas perubahan ini merupakan sebuah harapan besar bagi kita semua bahwa peluang untuk masuk kampus ternama menjadi terbuka lebar tergantung bagaimana persiapan kita semua untuk lulus di SBMPTN di tahun depan 2023. Nah, nanti akan dijelaskan oleh tim kita juga Mr. Roli Padang Keloko secara jelas dengan contoh soalnya juga. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang selayang pandang UTBK 2023. Yang pastinya siswa-siswa sekalian dan adik-adik kelas 12 yang ada di luar sana, kita semua sudah tahu bahwa seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri ada namanya SNMPTN, SBMPTN, dan SMPTN ya, jalur mandiri. Nah, perubahan yang dilakukan Menteri Nadiem Makarim untuk UTBK 2023 kali ini adalah kelembagaan LTMPT sudah dihapus yang melaksanakan masuk PTN 2023 ya. Jadi balai tersebut yang berada di bawah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan. Jadi LTMPT sudah dihapus sebagai lembaga resmi saat pengadaan SNPTN dan SBMPTN. Ya, ini jadi sudah langsung bergabung di sebuah balai ya di bawah Kemendikbudristek. Yang berikutnya kebijakan Kemendikbudristek, lembaga tes masuk ini tidak lagi berwenang ya terkait perubahan teknis besar-besaran yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Ya, kemarin yang sudah Menteri Nadiem Anwar Makarim yang langsung live YouTube sudah jelaskan. Jadi lembaga ini sudah bubar secara resmi ya. Nah, jika sebelumnya dalam jalur SBMPTN ada pelajar KA ya, akademik, yang biasanya kalau di Saintek itu ada biologi, matematika, dan fisika, sedangkan sosum ada geografi, sosiologi, ekonomi. Nah, kali ini TK sudah dihapus. Pada tahun 2003 tes mata pelajaran sudah dihapuskan. Ya, sebuah kabar gembira ya. Tapi bagaimana tes yang akan dihadapi? Nah, LTMPT sudah melakukan persiapan ya saat ingin ada peluncuran launching ini sebelum join ke sebuah lembaga ini. Jadi mereka sudah menggodok. Nah, sehingga dalam keterangan resminya SBMPTN 2023 ini sejalan dengan misi Merdeka Belajar yang sudah diusung oleh Kemendikbud itu sendiri. Ya, untuk kebutuhan peserta didik dan menjunjung tinggi asas keadilan. Ya, ini dia 3 perubahan SBMPTN 2023. Apa aja? Nomor 1 yaitu seleksi nasionalnya yang awalnya bernama SNMPTN. Kali ini sudah berubah nama menjadi seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ya, ini nanti akan kita jelaskan. Saya pandangnya juga akan dibantu oleh rekan saya, Suroli, dalam penjelasan ini. Yang kedua yaitu seleksi nasional berdasarkan teks. Ya, ini kita bicarakan tadi. Nanti kita jelaskan apa perubahan setelah TKA sudah dihapus. Komponennya apa saja yang akan dites pada SBMPTN tahun 2023. Dan yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh PTN ya, PTN masing-masing. Dan itu nama sebelumnya adalah seleksi mandiri perguruan tinggi negeri atau sekaligus mengabarkan jika ada seperti ini contoh nih, Julkarna ini pengen masuk UI. Jadi berapa kali kesempatan beliau untuk masuk UI? Ya saya pikir ada 3 kali. Jadi pertama itu berdasarkan prestasi, kedua berdasarkan tes, ketiga berdasarkan mandiri. Kalau pertanyaannya berapa kali Reja bisa ikut tes dokter di Indonesia? Mungkin 12 kali. Kenapa?
pertama lewat seleksi berdasarkan prestasi, yang kedua kalau gagal ada lagi tes seleksi nasional berdasarkan tes, yang ketiga seleksi mandiri UI beda, Unpad beda, ya kan? Kemudian Unimal beda, tesnya panitinya akan berbeda-beda sesuai universitas masing-masing. Jadi kalau memang mau sempat tes, 30 kali tes pun masih bisa. Dan jangan lupakan satu lagi nih yang termasuk, yaitu ujian hafiz Quran. Jadi 30 juz tafsir Quran itu bisa masuk dokter. Kampus-kampus yang menggunakan sudah ada di Unpad sama di Unimal sudah pakai. Jadi saya pikir kalau adik-adik yang hafalannya sudah 15, misalnya kayak Agung sudah 25, itu tinggal dikit lagi Gong ya. Oh, luar biasa ya, Saroli, ternyata peluangnya menjadi lebih besar. Sangat besar. Jadi saya pikir peluang untuk menjadi sesuatu yang ingin kita inginkan itu sangat besar sekali. Dan ini informasi ini sangat mahal sebenarnya. Kenapa kita bilang mahal? Enggak semua bisa paham, enggak semua bisa tahu sistem seleksinya makin banyak gitu. Betul, Sir. Ya, jadi yang menonton Zoom ini sangat beruntung mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga persiapan setahun ke depan menjadi lebih luar biasa ya. Ya, kabar gembira pertama itu ya pasti untuk anak kelas 3, tapi lebih gembira lagi anak kelas 2, apalagi kita di SMA Unggul Cutnya Dilangsa, TPS itu dibahas sejak kelas 1. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Kita kan Ya, kembali ke yang seperti tadi kan, kita kayaknya agak langsung ke sana aja tadi, Sir, lebih tepat ke yang slide si awal tadi aja, back to the, yang tadi saja. Ya? Oke, yang tadi saja. Ini. Lagi ya, Sir, yang lagi. Ya ini ya. Jadi saya akan jelaskan ini. Seleksi nasional berdasarkan prestasi ini setiap siswa nanti ada kuotanya dari kementerian karena tornya akan datang ke kita mungkin terlambat seminggu lagi. Itu yang pertama poinnya adalah seleksi nasional ini diambil dari nilai rapot. Berapa poin maksimalnya? 50%. Jadi misalnya Reja punya nilai rata-ratanya 90. Itu dihitung 50%, berarti dapat poin 45. Kemudian apalagi portofolio pendukung, portofolio misalnya Reja ini juara taekwondo tingkat kecamatan. Oh, itu nggak masuk. Kalau kecamatan taekwondo tingkat kecamatan itu nggak masuk. Tapi yang diambil adalah portofolio minimal tingkat kota dan kabupaten, bahkan provinsi itu masuk dalam penilaian portofolio. Gitu. Contoh misalnya Reja ini Pramuka Jambore Internasional Perwakilan Indonesia. Berarti poinnya itu tinggi banget karena udah levelnya internasional. Makanya sudah sejalan dengan program kita di bimbingan karir, siswa-siswi diminta untuk memiliki prestasi individual baik itu bidang akademik dan non-akademik. Karena itu akan mendukung nanti waktu seleksi untuk masuk jalur prestasi gitu, Sir. Contohnya coba kita lanjut ke next-nya lagi. Nah, ini Maulisa. Maulisa ini udah buat dapat sedikit angin yang sangat besar ya, karena ini tingkat provinsi juga, dia LDBI ya, LDBI medali peraknya sudah banyak prestasi yang diraih gitu kan. Ini Maulisa ini kalau kita bilang ya sudah sedikit di atas angin, karena portofolionya sudah tinggi. Kalau saya sih bisa prediksikan ini untuk ke UGM hubungan internasional sangat terbuka, atau dia di sastra Indonesia di UGM atau di UI gitu, karena dia sudah luar biasa kali ya, peluangnya sangat besar. Apalagi kalau sampai Maulisa ini juara LDBI minimal juara 3 aja, itu kayaknya ke UI bukan lagi mimpi, Sir. Bahkan langsung kayaknya ini udah bisa kita klaim Maulisa tinggal di UI gitu. Mantap berarti ya. Nah, berarti artinya memang portofolio dari awal memang harus dikejar, apalagi kalau memang pengen kuliah gitu kan. Ya, jadi peluang untuk jalur undangan ini sangat besar ya kalau kita memiliki prestasi. Kayaknya kita nggak bisa bilang lagi jalur undangan karena sekarang dia berdasarkan prestasi ya. Ya, jadi, jalur prestasi namanya sudah berubah ya. Jadi diksinya bisa kita ganti, bukan lagi undangan tapi jalur prestasi. Ya, sekali lagi saya tegaskan, penilaiannya adalah 50% dari rapor akan diambil untuk penilaian. Jadi rapot hanya 50% ya. 50% dari rapot.
Rata-rata nilai raportnya selama 5 semester akan dirata-ratakan dan diambil poinnya adalah 50%. Jadi ada sedikit penghargaan ya dari rajinnya dari kelas itu belajar. Ya, begitu. Kemudian nanti untuk poin maksimal dari untuk poin portofolio, misalnya prestasi, yaitu 50% juga dihitung. Oke, bagaimana dengan KSN? KSN juga. Jadi seperti Agung ini juga udah dapat. Kalau untuk minima unsiah udah enak beliau. Sudah enak. Usia jurusan Untuk biologi. unsiah sudah enak. Karena kita bilang berapa kabupaten kota di Aceh? 23. Kalau biologi satu orang kirim kota udah dapat dia. Jadi secara hitung-hitungan head to head, kalau mau masuk biologi unsiah sudah sangat gampang sekali buat Agung. Wah, luar biasa ini dengan prestasi. Bagaimana kalau olahraga? Olahraga, contoh seperti ini nih, dua jagoan kita nih ya, yang tersisa satu ini. Ya, Muhammad Taufik ini kalau masuk olahraga sangat langsung jalan tol. Kenapa? Portofolionya juara 2 tingkat provinsi. Gitu. Oke, sedikit lagi Sir, itu tadi back lagi sedikit ya. Ini ada yang nulis, tolong dihapus, di-clear dulu screen-nya siapa yang coret ya? Oh iya, coretan itu ya. Apa ya? Oke, sudah. Sekarang kita mau bahas tentang seleksi tesnya. Seleksi tesnya ya. Jadi nggak ada lagi tes pelajaran. Contohnya fisika. Kalau dulu misalnya Raja, ya Hafiz Nursa pengen masuk hukum, maka tesnya itu ada sejarah, ada geografi, ada ekonomi, ya, ada lagi sosiologi. Tapi hari ini dihapuskan oleh Nadiem. Hari ini dihapuskan. Jadi nggak ada lagi. Kemudian misalnya Jawa pengen masuk dokter. Dulu, tahun lalu, harus bisa fisika, bisa kimia, bisa biologi, bisa matematika IPA. Yang mana semuanya momok bagi orang Aceh. Warga Aceh, terus terang. Nilai TPA-nya rendah-rendah, rata-ratanya, nasionalnya. Ya Alhamdulillah dihapuskan juga. Kenapa? Ini hanya membebani siswa. Saya sepakat dengan Pak Nadiem karena TKA ini nilai kecerdasan ya, pinter ya. Pinter, bukan kecerdasan, dia nilai kepintaran. Kalau bisa fisika kan pinter tuh ya. Bukan mengasah daya kreatif siswa dan kecerdasan. Contoh nih, ada orang bisa kerjakan permasalahan cuman dia yang bisa, di Indonesia cuma dia yang bisa. Sama satu lagi, ini misalnya contoh ya, Jawa tadi bisa selesaikan soal yang sulit sekali, hanya dia yang bisa selesaikan di Indonesia. Mana lebih hebat dengan misalnya Rizko buat perusahaan Gojek. Nah, kita coba seperti itu. Saya Rizko ini atau ada Ucok lah namanya, dia mendirikan perusahaan yang bisa menghidupi banyak orang. Ini the point-nya. Ini poin yang mau dicapai oleh Pak Nadiem. Jadi, anak-anak bukan hanya untuk pinter, tapi untuk cerdas, untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain, struggling gitu. Gitu. Oke, jadi bagaimana untuk mencapai tingkat struggling sama keluar biasaan ini, yaitu dengan TPS. Nanti akan kita lihat bagaimana TPS. Skolastik, kecerdasan, ya, pemahaman, literasi, numerasi. Karena memang intinya pada hakikatnya semuanya itu sih dalam pembelajaran dan dalam kegiatan sehari-hari. Gitu, Rizky. Bisa. Nanti sebentar lagi kita akan mengupas tuntas ya, Sroli, bagaimana sih soal-soal penalaran matematika, kognitif, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa ditambah Inggris. Lagi bahasa Inggris. Kenapa Nadiem menitik beratkan pada bahasa Inggris? Ya ini revolusi industri 4.0 loh. Di mana kita bisa dagang. Contoh nih ya, teman saya dari Jerman, chat saya perlu kopi dari, dia punya teman saya di Jerman, dia punya teman juga pengen komunikasi sama saya masalah jual beli kopi dari Aceh. Bagaimana saya bisa tahu saya dibohongi atau enggak soal transaksi kalau saya nggak bisa bahasa Inggris? Gampangnya begitu, kira-kira. Jadi intinya bahasa Inggris itu harus menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dalam hal ini di sekolah kita ditekankan memang untuk selalu bisa berbahasa Inggris, baik aktif ataupun pasif. Gitu, Sob.
Baik, luar biasa. Ini kita akan lanjut ke slide berikutnya, Sroli. Jadi dengan skema tadi lebih adil ya untuk jalur tesnya, Sroli. Iya, karena memang pada intinya kenapa banyak kalau kita lihat Rizky, kita kan udah kuliah ya. Di teknik sipil juga nanti di UI ada juga yang mahasiswa abadi, di akuntansi juga ada yang mahasiswa abadi 7 tahun di kampus. Iya. Kenapa? Karena memang tadi dia pinter aja mungkin. Levelnya pinter bukan cerdas. Iya. Levelnya pinter karena sekarang ini kita pinter, kita butuh bukan orang pinter. Kalau orang pinter nanti nyalah-nyalahin loh. Gampangnya gitu ya cara buatnya ya. Kalau orang pinter dia suka salah-salahin orang aja. Kalau orang cerdas bagaimana membenarkan yang salah menjadi lebih benar gitu. Ini memang melatih cerdas ya daya nalarnya. Saya pikir memang sudah saatnya kita lebih fokus kepada problem solving ya, pemecahan masalah daripada kita kepintaran itu tadi ya, untuk karena membebani siswa terus terang. Soalnya level UTKA Rizky itu Ibu. fisikanya level olimpiade loh. Lagi dengar, Bu. Lagi simak. Oke. Silakan. Halo, Ibu. Ya, ini Sroli bagaimana nilai rata-rata Waduh, UTBK ini biar adik-adik lihat coba ya, kita lihat kasih lihat ya. berapa PTN ya? Nah, ini enak sekali loh. Ini gurih sekali kita lihat tuh. Yang paling atas itu apa itu? ITB ya? ITB. Waduh, kenapa saya sangat semangat? Suaranya nih, Dek. Siswa The Master 700 nilai TPS-nya kemarin. Ada berapa orang yang nilai TPS-nya 700. Ya, ini cuma 600 rata-rata UTBK-nya kan gitu kan. Artinya sekarang sangat besar peluangnya untuk siswa-siswi kita ke ITB. Ini saya malah bergairah banget. Kenapa? Kalau kita jujur, di The Master juga kemarin, TPS-nya ada yang 700, tapi nilai TKA-nya 400-500. Wow, luar biasa ya. Karena memang kita agak sulit mencapai TKA-nya itu, karena sumber daya di Aceh, siswa di Aceh, di Langsa khususnya, sangat jauh dari TKA. Tapi untuk TPS, ya saya kebetulan juga masuk TPS kan. Jadi saya pikir akan sangat mudah kita mencapai top 10 university untuk UTBK kalau andai Raja, Hafiz Nur saya, Thomas Posan, misalnya mereka mau ikut UTBK, takutnya mereka nggak mau pulang karena mereka mungkin maunya tes kedinasan. Ini jadi problem juga sih karena orang-orang potensial nggak mau ikut tes. Nampak ngomong tadi ya? Wow. Hah? Ibu boleh di mute, mohon maaf. Oke. Jadi ini patokan nih Sir ya. Kalau saya bisa bilang yang anak kelas 2 sekarang, kalau misalnya sekarang rata-rata mereka walaupun kita belum tes itu masih di 500-an. Siswa kelas 2. Itu masih kelas 2, 11 ya. Itu udah 500-an mereka. Ya, jadi peluang mimpi kita untuk anak-anak Aceh bisa menembus PTN luar biasa di Indonesia ini menjadi semakin lebih besar ya. Iya, karena sebenarnya kenapa saya sangat bergairah sekali melihat peraturannya hanya TPS dan bahasa Inggris. Pertama, kita tempatkan di CND ini, di sekolah kita, master TPS-nya saya dan juga ada Bu Yuliani. Saya tempatkan di sini sebagai TPS penalaran umum dan Serdian, bahkan Rizky juga ada di sini sebagai pengajar bahasa Inggris. Iya, saya pikir udah oke banget lah. Kebangetan kali, udah sangat kebangetan. Kalau siswa-siswi nggak bisa TPS bahasa Inggris itu udah kebangetan. Masternya di sini semua. Ya, luar biasa. Lanjut, Sir. Ya, jadi ini slide untuk selain pandang penjelasan. Kali ini kita akan masuk ke soal. Ya, jadi intinya tadi saya bilang, misalnya Raja ataupun Fadila pengen masuk dokter, kesempatannya berapa kali? Bisa berkali-kali. Saya jelaskan lagi sekali lagi kesimpulannya. Yang pertama jalur prestasi tadi, prestasi. Yang kedua adalah jalur tes, di mana tesnya cuma TPS dan bahasa Inggris dan masternya ada di kita, gitu. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri. Kenapa mandiri ini sangat renyah sekali? UNPAD akan buat sendiri seleksinya. UI akan buat sendiri seleksinya. Unimal akan buat seleksi. Jadi kalau memang Anda jiwa the climbers, pejuang sejati, kalau pengen masuk dokter, berarti saatnya. Ini adalah kabar gembira buat kita semua. Gitu, Sarski. Kabar gembira. Jadi ya siswa-siswi sekarang harusnya ya ini jangan gembira. Jadi makanya saya pikir
Kalau ada siswa-siswi yang tidak sepaham dengan kita, mungkin saatnya keluar saja dari sekolah. Saya pikir gitu aja. Kita butuh orang-orang yang memang mau berubah dan merubah keadaan. Berubah dan merubah keadaan. Baik. Jadi para siswi sekalian, sebentar lagi akan saya kirimkan juga para peserta dari luar. Sebentar lagi akan kita kirimkan link absensi dan tolong diisi datanya yang akan saya input di kolom chat Zoom untuk kita pembuatan sertifikat online. Jadi mohon diisi, sebentar lagi saya share sebelum Sheroli melakukan share screen untuk materi berikutnya pembahasan soal. Oke, mungkin beberapa siswa akan sedikit protes kenapa, karena beberapa materi belum saya berikan karena tingkatnya ini TPS ini nalar. Anda butuh dulu pemahaman dasar. Jadi pemahaman dasar itu sampai nilainya masih 500-an. Tapi kalau Anda sudah levelnya tinggi, high, itu sudah level 700-an. Jadi sangat bergembira kali saya. Kenapa? Poin maksimal TPS itu, Rizky, 1025. Wow, luar biasa. 1025. Jadi nilai maksimalnya 1025, kita ditargetkan 700. Waduh, kebangetan, nggak bisa. Baik, jadi mungkin penasaran ya siswa-siswa kita atau adik-adik kelas 12 sudah ada di luar, Sheroli. Bagaimana kita langsung terjun? Gimana sih soal penalaran? Nanti dulu, saya mau kasih ke satu yang luar biasa lagi nih. Pertama, satu ya. Yang pertama tadi, siapa yang bisa TPS berarti lebih gampang kerjain soal akpol. Nah, gitu pula. Wow, luar biasa. Siapa yang bisa TPS berarti udah bisa kerjain soal asesmen nasional. Iya. Jadi sebenarnya kalau memang ya ini komprehensif ya, sangat berkesinambungan, sinergi tesnya karena diawali dengan AN, berarti siswa-siswi kita yang sudah tes asesmen nasional, ya seperti anak kelas 2 ya, ada Bima, ada Jawa sudah tes AN, ya ada Fatahila juga sudah tes AN, seperti itulah soal tes akpol, akmil, ya. Kemudian itu juga bagian dari tes soal kedinasan, dan seperti itu juga tes di TPS bagian yang mudah, Kemudian ada bahasa Inggris, nah itu nanti kita lihat sama Rizky ya, sudah Rizky siapkan kan soal bahasa Inggrisnya kan? Sudah ready. Nah, kalau saya sih langsung ini kayaknya akan bahas langsung soal TPS-nya. Terus terang, saya baru saja diminta sama tim Medan, ada bimbel di Medan, untuk kita menjadi quality control. Saya diminta untuk mengirimkan file soal-soal TPS terbaru. Bahkan bayangin loh, yang kirim orang Medan, orang Langsa yang kirim ke bimbel Medan, orang Langsa yang kirim ke bimbel Medan loh. Ini amazing banget loh. Untuk soal-soal TPS terbaru kita kirim ke Medan untuk bimbel besar di Medan. Ini luar biasa saya pikir. Terima kasih. Luar biasa, Sheroli. Oke, ini berarti langsung saja saya share screen dulu ya. Ya, baik, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana sih bentuk soalnya dari penalaran. Ini soal TPS ya, penalaran. Ya, dan kognitif tentunya ntar lagi juga ada kita tampilkan bagaimana literasi bahasa Inggris. Oke, ini giliran saya dulu ya. Oke, Sheroli. Baik. Tapi itu saya Saya sebentar berpengalaman ya, singkat cerita tentang saya sudah malang melintang di dunia bimbel dari 2010 sampai 2020. Saya hidup di bimbel, dari merasakan perubahan dari TPA, berubah nanti jadi TKPA, berubah menjadi TPS. Ya, saya pikir ini bukan berbeda. Satu lagi catatan ya, Bapak Ibu ya. Untuk TPS kita bukan materi baru, bukan penambahan materi baru, tapi malah pengurangan materi yang harusnya banyak. Oke. Seperti ini contohnya akan saya buat dulu. Oke. Ini soal yang mudah ya. Ini soal mudah cara membaca tabel ya. Ini soalnya mudah yang saya ambil ya. Jadi ini contoh mudah untuk bagaimana menstimulus siswa dalam literasi. Jadi soal-soal seperti ini contoh soal dari TPS. Oke, kita lihat, perhatikan soalnya bersama-sama. Perhatikan hasil panen salak kelompok tani makmur gitu ya.
sebelah kiri itu dia menanjak ya, seperti di sini. Ini kita lihat ini adalah hasil salaknya dalam ton, 0 sampai 14 ton. Ya. Kemudian di bawahnya itu adalah kelompok tahun. Ada 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Pertanyaannya, hasil panen yang lebih dari 12 ton terjadi pada tahun berapa? Ini kalau orang yang punya fobia matematika, nengok tabel langsung tutup soal, Rizky. Oh, ya karena yang angka ya. Paham. Jika dia sudah fobia angka, terus perlu diingat nanti dalam TPS ini ada namanya blocking time. Jadi maksudnya apa? Soal 1 sampai 20, dia hanya terbuka selama 25 menit. Jadi soal nomor 21 sampai nomor 40 juga terbuka selama 25 menit. Wah, jadi ada waktunya ya? Waktunya. Jadi seperti yang kita buat dalam Telegram, dalam kehidupan sehari-hari kita, kan soalnya ada batasan tuh. Seperti itu nanti di UTBK. Soal yang sudah kita melewati blocking time, nggak bisa lagi kembali. Permasalahannya, tidak terjadi pasal kelima di sini, sila kelima. Kenapa? Apa mungkin anak semelu secara umum tahu ada blocking time? Jadi harus tahu strategi ini sebenarnya. Jangan sampai saat ujian SB nanti tidak tahu strategi ini, mereka yang rugi. Iya, betul sekali. Mereka yang akan rugi. Jadi kalau bisa kita lihat sekarang, ini ada blocking time, berarti soal yang seperti ini harus bisa dijawab dalam waktu 1 menit 20 detik, Rizky. Dari baca sampai jawab. Berarti keputusannya 1 menit 20 detik gitu. Ayo, jadi kita lihat nih dari tabel. Kalau 2007 kita lihat ya, tabelnya ini sekitar 11 ya, berarti bukan jawabannya. 2008 jawabannya sekitar 13, berarti jawabannya ada yang mengandung 2008. Langsung kita fokus ke opsi, tengok yang mana ada 2008-nya. Ya nggak mungkin juga jawabannya D kan? Iya benar. Kita cek lagi, yang di atas 12 itu ada 2012, berarti jawabannya adalah 2008 dan 2012. Ya. Berarti memang ini harus teliti dan jangan fobia dengan angka. Iya, permasalahannya akan menjadi sangat membosankan soal seperti ini apabila sudah nengok tabel sudah kapok. Luar biasa. Dalam dunia manajerial, permainan tabel ini sangat penting karena kita akan head to head data dalam perkembangan perusahaan. Gitu. Baik, ini memang harus intinya mengerjakan saja, terlatih, maka insya Allah ya. Iya. Soal begini dapat di atas. Iya, begitu betul sekali. Oke, soal yang sama dari soal yang sama tadi ya, tabel juga, tapi soalnya beda, Rizky. Wow, beda lagi soalnya. Jadi di sini dilihat dengan tabel yang sama diganti soal. Jadi apa yang ditanya? Persentase kenaikan hasil panen tertinggi terjadi. Wow. Ya. Jadi yang ini udah tahapnya lebih tinggi. Yang tadi hanya nengok tabel, yang sekarang memahami tabel. Sekarang memahami ya. Yang tadi kan cuma lihat udah tata telanjang ya, udah tengok apa gitu kan. Bagaimana cara menjawabnya? Oh, gampang sekali. Kita lihat aja, bandingin dua tabel. Ini dekat nggak jaraknya? 2007 ke 2008 dekat nggak tingginya? Dekat ya. 2007 ke 2008 ke 2009 turun malah ya. 2009 ke 2010 malah turun ya. Turun lagi. 2010 ke 2011 naik atau turun? Naik. 2011 ke 2012 naik nggak? Naik. Di mana yang naik yang paling jauh jaraknya? Jauh. Yang paling jauh ya 2010 ke 2011. Itu jawabannya. Gitu aja triknya. Kalau baca tabel. Sebenarnya gampang sekali ya. Waduh. Kalau mau kembali ke masa itu saya juga bisa. Ya ini maksudnya seperti inilah nanti soal dalam AN juga seperti ini, soal UTBK yang mudah seperti ini. Ini saya bilang sekali lagi yang mudah. Karena dalam IRT, dalam soal UTBK, dia akan ada persentase soal yang mudah sekitar 30%, soal yang menengah itu juga ada 40%, 30% lagi yang susah gitu, Rizky. Dan kabar gembiranya lagi, ini beda nih, ini UTBK beda, TPS beda.
Contoh nih, Sir Rizky bisa jawab 5 soal yang seluruh orang Indonesia tidak bisa jawab. Maka Sir Rizky menang UTBK se-Indonesia. Wow. Kalau soal yang Sir Rizky jawab, semua orang bisa jawab, poinnya rendah Sir Rizky. Iya. Ya, sama seperti saya bilang tadi, pada akhirnya problem solving, bagaimana dalam stratifikasi masyarakat, orang yang banyak menyelesaikan masalah orang lain, contohnya lapangan pekerjaan, posisinya akan lebih mulia, gitu dia, Sir. Baik. Ya, ini peluang kita lebih besar ya. Oke, Seroli dan juga Ya. Rizky, sembari Seroli berbicara buat siswa-siswi yang ingin bertanya, boleh lewat chat ya. Jadi nanti akan bisa nanti dibacakan juga dan akan dijawab oleh Sir Rizky atau juga Seroli. Oke, selanjutnya lanjut Seroli. Oke, berikutnya contoh soal yang kedua, coba ya, ini sebenarnya yang real UTBK, yang TPS. Yang tadi saya ambil itu adalah TPS yang mudah, ini udah yang agak sulit sedikit. Ya, ini yang agak sulit sedikit, ya kan? Kenapa? Teksnya panjang atau tidak? Ya, ada komponen teks, ada komponen tabel, ada perbandingan. Waduh, pokoknya full screen itu adalah soal. Oke, saya langsung aja ke pertanyaannya. Jadi untuk menghemat waktu, bagaimana cara menjawabnya? Langsung baca soal. Sampah anorganik lebih lama terurai daripada sampah organik. Waktu dekomposisi, popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi ataupun penghancuran lebur sampai habis untuk yang mungkin dari popok sekali pakai? Kita fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya, katanya popok itu lebih tinggi waktunya daripada plastik, tapi waktunya lebih rendah daripada kulit sintesis. Berarti kita fokus dulu ke kulit sintesis. Ya kan? Kita fokus ke kulit sintesis. Katanya lebih lama dari plastik. Plastik berapa tahun? 400 tahun. Popok sekali pakai lebih tinggi daripada plastik. Berarti jawabannya harus lebih tinggi daripada plastik. Plastik 400 tahun. Apa mungkin jawabannya 100? Ya nggak mungkin. Apa mungkin jawabannya 150? Ya nggak mungkin juga. Apa mungkin jawabannya 375? Nggak mungkin lah. Ya kan? Tapi dibilang waktunya lebih rendah daripada kulit sintesis. Kulit sintesis berapa? 500. Nggak boleh lebih tinggi dari 500. Apa mungkin 575? Ya nggak mungkin juga. Berarti jawabannya yang mungkin adalah 475 tahun. Oh, begitu. Ya. Nah, jadi seperti inilah soal UTBK yang memang butuh nalar tinggi gitu, Rizky. Betul, nalar tinggi ya, ini harus dilatih keras. Ini nggak bisa, harus berlatih. Ini harus dilatih. Kenapa? Anak-anak akan baca soal habis waktu. Kita harus fokus dulu ke soal. Permasalahan sih. Jadi harus tahu triknya ya untuk mempersingkat waktu, tapi benar. Tapi benar. Ya ini termasuk nanti poinnya tinggi banget nih, karena dia poinnya itu IRT. IRT itu maksudnya apa? Jumlah benar nanti akan dibuat dulu poin benar. Dari 20 soal benar, Anda benar berapa? Dari misalnya benar 10. Dari 10 ternyata 10 yang Anda benar itu adalah 10 soal yang nggak bisa dikerjakan satu Indonesia. Anda pemenang UTBK dimanapun Anda pasti lulus gitu. Oh, amazing. Tapi bagaimanapun itu mau IRT atau enggak, sebenarnya solusinya adalah jawab soal sebanyak-banyaknya benar gitu dia. Baik. Harus Ini sebanyak-banyaknya dan benar. ada batas tertentu, satu soal berapa menit deh ini Seroli? Untuk satu soal ini, atau dia memang sekitar berapa soal, 25 menit kayak gitu, atau memang gimana tuh? Untuk mengenai waktu. Gimana Rizky? Coba diulang, tadi saya buffer. Maksudnya kayak gini, untuk satu soal apakah ada memang waktu-waktu tertentu gitu? Apakah satu soal 30 detik? Seperti itu? Enggak, dia akan di total. Soal nomor 1 sampai 20 itu hanya terbuka selama 25 menit. 1 sampai soal nomor 20 hanya terbuka 20 menit, Sir Febri. Oke. Jadi Itu ketika udah menitnya sudah 25 menit 30 detik, Anda nggak akan bisa lagi buka nomor 1 sampai nomor 20. Berlanjut ke page ke halaman selanjutnya. Iya.
Berarti Gitu. halaman 1 sampai 20 itu berkaitan tentang apa tadi, Seroli? Mungkin ada kawan-kawan yang baru bergabung dan belum paham sekali mungkin. Gimana, Sir Febri, maksudnya? Soalnya dari nomor 1 sampai 20 itu 1 tentang sampai 20 itu kemampuan bacaan dan menulis, Sir Febri. Jadi nanti akan dicek kemampuan bacaan menulisnya. Ya ini bahasa Indonesia kalau kita bilang. Literasi juga. Oke. Jadi caranya bagaimana? Ayo dong. Sekarang tahankan mata, baca teks, tahani mata dulu. Yang biasanya selalu sering lihat video, YouTube, TikTok, sekarang coba literasi untuk membaca soal-soal seperti ini. Karena untuk terbiasa agar bisa membaca cepat ya, Seroli ya. Benar. Dan saya siapkan langsung materi terbaru loh. Yang ini tidak pernah saya sampilkan dimanapun. Ini perdana sekali. Materi buku saya ini saya tampilkan di SMA Unggul Cunyadin Langsa. Oke. Jadi Mana ya? Wah. nih. Perdana gitu. Dan ini ya kita memang saya pengen ya SMA Unggul Cunyadin Langsa jadi pilot project ya untuk saya sendiri ya. Biar saya punya kepuasan batin ya untuk bisa ya go nasional gitu. Oke, sekarang kita coba lagi lihat. Ini tes panda. Mungkin kalau adik-adik coba ada kan bisa nggak mic on dulu? Ada siswa yang dari luar SMA Unggul Cunyadin atau orang tua siswa pernah melihat tes seperti ini, namanya tes panda. Ini keluar di tes Akpol juga, di Akmil juga keluar, di kedinasan juga ada. Ini namanya tes panda. Ya, ada mungkin? Dari 61 partisipan tes panda ada? Kalau nggak ada, saya bahas nih. Saya akan bahas apabila ada siswa ataupun responden dari luar SMA Unggul Cunyadin. Kalau di SMA Unggul Cunyadin sudah dibahas, bahkan sejak kelas 1. Ini soal yang sangat mudah. Bagaimana? Tidak ada ya, berarti tidak ada. Tes panda sudah dibahas sejak kelas 1 di SMA Unggul Cunyadin Langsa, khususnya kelas 2 sudah jago semua tes panda. Ini udah lulus mereka. Ya, ini juga tes panda. Mungkin bingung ini soalnya salah ya. Jika K sama dengan 5, YGZ, itu apa jawabannya? Ya ini juga sudah kita bahas sejak kelas 1 bersama siswa-siswi di SMA Unggul Cunyadin Langsa, juga di The Master. Di The Master ini hanya dibahas di kelas 3, karena The Master hanya menerima siswa kelas 3 SMA. Karena yang serius yang kita terima. Kalau di SMA Unggul Cunyadin ini dibahas dari kelas 1. Dari kelas 1 ya. Jadi kelas 1. Ini Sir Febri, inilah tes masuk dokter gitu kira-kira. Untuk mau jadi dokter ya harus bisa gini gitu. Oh, berarti kalau memang ada yang kepingin untuk masuk kedokteran itu memang soal-soal seperti ini ya, Sir ya? Iya. Beda nggak sama zaman kita dulu? Beda sekali lah, Sir. Beda, sangat Beda ya. Jadi kita juga udah merasakan UTBK dulu, SBMPTN ya, SPMB dulu ya. SPMB itu udah beda banget sama ini kan gitu ya. Jadi Seroli, kalau misalkan kita udah tahu triknya, soal yang tes panda ini jika K5 ini tuh dalam waktu berapa detik saja bisa jawab nih? Kalau misalkan Ini udah tahu agak lumayan sulit. Soal yang agak lumayan sulit, memakan waktu dia. Dia nggak ada trik, dia memakan waktu. Ini jawabannya paling cepat 49 detik. Oke. Berarti untuk menjawab trik ini ataupun juga soal tes kita boleh bawa pulpen ataupun pensil atau kertas atau memang tidak bolehkan seperti itu? Yang boleh bawa hanya pensil oleh panitia. Ini kan komputer tesnya, ya. Kemudian dia hanya boleh bawa pulpen saja. Nanti kertas semua disediakan oleh tim dari panitia. Berarti coret-coretan boleh lah juga ya untuk. Dan itu per sesi loh, sampai nanti tesnya per sesi. Ada yang jam 8 pagi sampai jam 10, ada yang 10 sampai jam 12 sampai malam. Benar sekali. Ya. Dan dia tesnya bukan 1 hari, bisa 2 minggu gitu, karena banyak peserta kan. Gitu. Oke, berarti banyak ya. Berarti jadi kita harus mengikuti jadwal ya. Mengikuti jadwal sama seperti tes CPNS. Gitu. Oke, kita lanjut sebentar ya. Nah, contoh ini lagi dia tes analogi. Contoh ini seperti ini kita baca sedikit. Nah, ini seperti ini kan, di depan toko sepatu adalah toko apa gitu, nomor 1 kan. Iya. Nah, ini juga termasuk soal yang rumit. Ini memakan waktu. Ini juga sudah diajari di kelas 1 oleh tim The Master.
di SMA Unggul Cunnya di Langsa gitu. Jadi soalnya seperti ini, Febri. Memang mumet kepala kita. Ya memang kebanyakan yang lebih cepat mengerti analogi ini ya laki-laki biasanya. Kenapa? Apalagi kayak sudah menikah kan, itu cepat banget ini. Kenapa? Kan istri banyak syarat ya. Aku nggak mau di sini kalau ada dia aku pergi gitu kan. Nah, sama. Ini cepat nih kalau kayak gitu. Jadi lebih nangkap gitu ya untuk Lebih menjawab nangkap gitu. analogi ya. Iya, laki-laki lebih cepat nangkap soal yang analogi. Karena batiniahnya tersiksa ya. Itu kayaknya Rizky setuju ya? Yap. Iya, setuju. Baik, lanjut lagi Roli. Oke, ini contoh soal kuantitatifnya. Udah mulai serem nih. Jadi ternyata TPS ini menyelipkan materi matematika. Wih, kuantitatif begini ya? Iya, jadi dia akan pakai deret-deret rumus-rumus beginian. Ini juga sudah diajarkan di SMA Unggul Cunnya ini sejak kelas 1. Tapi di sekolah lain ini nggak akan ada dapat ini. Ini nggak akan dapat. Saya berani jamin ini nggak dapat di sekolah mana aja. Ya, nggak dapat. Ya, tapi untuk yang sekolah kerja sama-sama kita pasti dapat. Ya, contoh ini kemarin yang mudah soal kuantitatif UTBK kemarin tahun 2022 ini yang terbaru ya. Jadi dia nanya nih, ya kan? Hasil bagi suku kelima dengan suku ketiga. Ini gampang ini mah. Ini gampang sekali. Tapi bagaimana nanti itu nanti kita akan bahas soalnya di kelas aja ya. Kalau nanti juga atau Anda bisa datang ke The Master buat yang di luar The Master. Nah, ini juga tes pandang tadi ya. Ini juga bayangin loh, mau masuk hukum harus bisa ini. Ini tes kuantitatif. Grafik parabola. Jadi seperti inilah materi dari kuantitatif TPS. Saya pikir memang di satu sisi Nadiem mengurangi beban. Tapi di satu sisi lain TPS-nya tidak dipermudah, tetap sama. Ada komponen matematika sains di situ. Ada matriks juga bagian dari TPS kuantitatif. Oke. Jadi ini akan kita bahas nanti di kelas, juga kita bahas di kelas pada adik-adik kita yang kelas 2. Ini akan kita bahas dan juga sudah saya sarankan kepada guru-guru pengampu kelas 3, tolong berikan materi-materi matriks, fungsi komposisi, persamaan parabola kepada adik-adik kita kelas 3 supaya mereka bisa mendapatkan nilai TPS yang bagus. Kepada guru-guru yang mengajar bahasa Inggris, ya, yang mengajar bahasa Inggris, tolong diberikan teks yang sangat-sangat yang sangat-sangat mengasah daya numerasi dan literasi. Mungkin itu setelah yang pandang soal dari UTBK. Saya pikir yang adik-adik kita mungkin dari Agung mungkin bisa mic on dulu. Agung, mic on dulu. Agung? Mana ada Agung suaranya? Agung? Tolong mic-nya dinyalakan. Gimana Agung? Materi tadi ada nggak yang udah kita pelajari dari tampilan tadi? Semuanya ada. Semuanya ada. Jadi ya memang tutup ya mic off ya Agung ya. Jadi artinya memang kita sudah memberikan dari kelas 2 dan kelas 1 itu materi yang memang betul-betul akan menjadi masalah hidup mereka. Tinggal sekarang masalahnya siswanya mau berlatih atau tidak. Yang jadi masalah lagi, contoh nih Agungnya sudah sangat TPS sekali, sudah sangat bahasa Inggris sekali, Agungnya nggak mau tes ke UI, Agungnya mau jadi akpol. Nah, seperti itu. Itu juga jadi problematika, Rizky. Oh iya. Jadi Rizky gimana? Ini bisa tampilin sedikit bagaimana contoh TPS dari The Master juga yang saya sudah bagikan soal bahasa Inggris kita. Saya akan share screen dari link satu lagi. Oke, sekarang berarti Rizky untuk share ya soal mengenai bahasa Inggris. Jadi memang untuk masuk ke PTN 2023 ini nggak main-main ya. Yang pastinya harus bisa mengetahui soal-soal yang seperti ditampilkan oleh Seroli tadi. Seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar kepingin masuk PTN tapi nggak ada kemampuan. Jangan ya. Kalau bisa harus memang belajar. Nah, apalagi buat kelas 2 ini masih ada setahun lagi untuk meningkatkan prestasi kan, Seroli. Kemudian
belajar mengenai soal-soal yang akan ya bakal dibahas gitu kan, yang nantinya bakal akan ditandingkan. Oke, sepertinya sudah kita lihat ini Rizky sudah Ya, menampak. seperti ini nantilah contoh dari soal UTBK bahasa Inggris, teksnya akan panjang banget kayak Luar gini. biasa juga ya ternyata. Ya, jadi ada kelas 12 juga siswa kelas 12 ini akan kalian hadapi di UTBK nanti. Makanya ini guru bahasa Inggris di kelas 12 harus latih benar untuk anak bisa paham, memahami literasi bahasa Inggris khususnya reading ya. Nah, kita akan memahami bagaimana sih ini ada teks yang akan salah satu teks bahasa Inggris, dan kali ini kita bagaimana ada pertanyaan yang akan muncul, pertanyaan seperti ini. Yeah, in which lines the text does the author mention the site of army ants? Ya, itu ada A 2 sampai 3, B 11 sampai 12, C 16 sampai 17, D 18 sampai 19, dan E 20 sampai 21. Nah, jadi ini penalaran bagaimana mencari the site of army ants. Sedangkan the site of army ants ini ketika nanti dicari di dalam teks tidak ada. Nah, tapi ada kata kunci yang memang anak-anak memang harus paham, dan pengayaan vocabulary memang menjadi dasar untuk agar pemahaman literasi bahasa Inggris paham. Ya, ini satu contoh aja, the site of army ants di line berapa. Baik, kita akan langsung terjun ke soal. Nah, strategi untuk menemukan informasi spesifik yang harus dilakukan pertama adalah temukan kata kunci dalam pertanyaan. Nah, cari gagasan yang mirip dalam teks dan cari pilihan jawaban yang mengemukakan kembali gagasan yang telah diuraikan dalam teks. Ya, jadi sekarang bagaimana trik menjawab soal tadi ya yang menggunakan which lines the author mention the site of army ants. Nah, kita akan terjun ke teks tadi. Pertama kita barisin dulu nih. Ini ada 1, 2, ya ini bisa nengok ya coretannya ya, langsung coret di layar ya. 3. Forget lion, tigers, beasts when it comes to the art of war. Ya, ini langsung. Lalu ada 4. Ya, jadi mungkin siswa-siswa juga saya kasih pemahaman, ini adalah nomor dari baris teksnya. Itu ada 1 teks ya, dari atas itu ada 4 atau 5 teks ya, ada 5 teks ya. Dari forget, creators, ya, themselves, thousand, almost gitu ya. Itu jadi itu ada 5 kata. Jadi soalnya nanya di kata keberapa gitu. Jadi di urutan kata keberapa. ya, tadi soalnya the site of ya. Kita akan mencari bagaimana the site of itu berada di line berapa. Ya, kita mulai dari line yang pilihan pertama tadi, ada pilihan pertama yaitu line 2 sampai 3. Nanti kita fokus ya kita fokus di mana di baris kedua dan baris ketiga gitu ya. Jadi jangan lagi baca baris 1 dan baris 4 gitu ya, Rizky ya. Iya, benar, langsung menyingkir waktu. Jadi di baris 2 itu langsung sampai dari titik, dari with. Gampangnya gini aja, coba Rizky balik lagi ke soal awal. Gampangnya gini aja, biar kita pahami dulu. Literasi bahasa Inggris di sini nanya, di mana kamu temukan kata-kata the site of army ant. The site of army ant. Itu kamu di mana ada kata-kata itu? Ayo temukan kawan-kawan. Apakah di baris 23, apakah di baris 11 12, apakah di baris 16 17, apakah di baris 18 19, dan apakah di baris 20 21. Itu aja, mudah kan? Ada temukan aja kata yang diminta gitu. Cari di baris berapa gitu. Benar sekali, Shirley. Jadi untuk kuncinya ini memang pengayaan vocabulary. Jika kita mencari dari tadi line 23, ini with powerful mouth. Berarti ini tidak bisa kita coret karena tidak membahas sight. Sight itu adalah berkaitan dengan mata, ya, pemandangan, ya, pandangan. Jadi karena ini mouse kita coret. Lalu ada di line ini, nanti triknya ada kita ajarkan cepat. Line 11 12 selanjut. Ya, kita lanjut mempersingkat aja. Karena tadi tapi Rizky, saya pikir itu dibahas di kelas aja, tapi intinya pasti siswa sudah mengerti
cara triknya. Ya, ini langsung saya cari yang ada petunjuk berkaitan dengan mata. Kita lanjut aja. Ini ada nih. Saya pikir Line di-spill and aja biar cannot penasaran Rizky, karena kan kita ada solusinya. Saya pikir Oh iya saya pikir benar. terbaik adalah seperti kita itu. biarin aja dulu, nggak usah di-spill semua, biar nanti di kelas lebih semangat. Takutnya kalau kita kasih sekarang triknya, mereka nggak akan semangat gitu loh. Oh, baik. Ini satu aja tadi ya. Di line 23 tidak ada bacaan side. Bahkan di teks ini juga tidak akan ada bacaan side. Bagaimana triknya? Nanti akan jumpa di kelas. Gitu. Karena Zoom ini tujuannya bukan bahas soal secara inti. Kita bagaimana menstimulus semangat para siswa untuk mau berubah, dan solusinya udah ada di kita gitu. Ya, solusinya ada pada kita. Jadi inilah yang akan adik-adik hadapi atau siswa hadapi literasi bahasa Inggris. Bagaimana? Wah, rumitnya text reading bahasa Dan Inggris. amazingnya mereka nggak perlu bimbel lagi. Mereka sudah tidak perlu bimbel lagi. Menghemat uang. Luar biasa. Roli ini kayaknya ada yang benar, raise hand nih, ada yang mau tanya. Kayaknya Vira, ini tadi saya lihat di sini ada raise hand nih. Apakah memang mau bertanya? Saya pikir langsung saja, Sir Febri, kita ketanya jawab saja, karena saya pikir udah Ya, langsung tanya jawab. tuntas sudah, dari aturan sudah dikupas, dari jenis soal sudah kita kupas juga, gitu kan? Benar sekali. Jadi buat siswa-siswi yang saat ini sedang melihat Zoom kita ya, bisa langsung bertanya-tanya, boleh langsung hidupkan mic-nya, terus boleh langsung tanya ke Sir Roli. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengganjal mungkin ya, mengganjal dan ingin diutarakan dan ingin mendapatkan pencerahan. Boleh langsung saja, siapa? Mungkin ada Zulkarnaini ini terlihat di layar, ada Live ya? mungkin ingin bertanya seputar masuk ini kan, bagaimana PTN ini untuk 2023? Ya, saya sih berharap dari siswa-siswi kita yang kelas 3, karena ini momentum, saya bilang tadi adalah hari kebahagiaan, hari kemenangan bagi kita semua, karena di mana ini yang menang adalah seluruh siswa Indonesia. Iya. Ada pertanyaan? Najab, di sini ada Raja, ada Ervan juga, ada Dan Hani. untuk siswa-siswi kelas 3 kita nggak menerima pertanyaan di luar ini. Benar, kita nggak menerima pertanyaan lagi. Nanti, Sir, ini bagaimana, kita nggak menerima pertanyaan lagi. Febri, mungkin boleh diizinkan kepada mungkin adik-adik kelas 12 yang berada di luar Unggul Nadin, ada dari SMA 1 ID, mungkin dari SMA Karangbaru, ada SMA 3 Langsa, SMA 5. Boleh. Jadi langsung saja yang ingin bertanya, siapapun itu ya, dari yang pastinya yang tergabung di Zoom kita kali ini, boleh langsung bertanya seputar PTN 2022. Mungkin ada yang kurang paham gitu ya, mengenai peraturan-peraturannya. Boleh langsung bertanya kepada narasumber kita yang memang luar biasa, sangat amat paham sekali ya mengenai peraturan-peraturan terbaru ini. Jadi amat sangat beruntung sekali. Saya saja sebagai moderator itu sudah banyak tahu gitu. Yang sebelumnya bisa dibilang sekarang dan dulu itu udah berbeda seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ini. Mungkin kemungkinan mereka malu ini ya. Saya pikir ya, Mungkin semua keberanian itu harus ada dalam karakter unggul SMA Unggul Cinyadin. Iya. Atau mungkin mereka nggak tahu lagi bertanya karena memang udah sangat amat jelas sekali nih apa yang telah disampaikan oleh Sir Roli. Sebenarnya saya tadi pengen juga. Sudah, Sir. Nah, gimana? Sudah apanya tuh? Sudah jelas, Sir. Apanya yang jelas? Oke, jadi Boim kira-kira kemana jurusan yang ingin engkau capai, Boim? Baim? Rencana saya mau masuk STAN, Sir. STAN itu pakai TPS. STAN pakai TPS juga, dan minimal nilainya di atas 600. Amin. Amin. TPS itu ada Amin. Makasih. Semoga Allah mempermudakan. Teroli Oke. fisik juga ya. Fisik Yang lain mungkin Yuci, Rahma, Reja. Rahma, Rahma. Seroli kalau mengenai fisik gimana tuh Seroli? Apa ada memang juga di ini kan? Fisik, iya, khusus jurusan kesehatan, olahraga, juga kemampuan portofolio seperti melukis juga untuk seni rupa, dan kemampuan untuk memasak untuk tata boga.
Karena jurusan-jurusan yang pakai portofolio khusus, dia pakai portofolio tambahan, contoh seperti pendidikan olahraga, kesenian, tata boga gitu. Itu pakai portofolio. Sama juga dengan tata busana, Sir Febri. Oke, berarti kalau yang namanya kita punya sertifikat itu sangat amat mendukung sekali ya, Sroli. Mendukung untuk undangan, tapi kalau untuk tes juga dites juga. Dites juga. Jadi kalau contoh nih, kita pengen jadi guru olahraga ya, karena nengok Pak Adam begitu keren, jadi pengen jadi guru olahraga. Selain tes, untuk tes, selain tes juga ada namanya tes fisik juga, gitu. Dan kemampuan spesifiknya apa skillnya. Oh gitu. Jadi yang pastinya ada beberapa tes juga, ada tes undangan, ada tes juga yang lain-lainnya seperti itu ya. Ya, secara nasional cuma ada 3, tapi ada kampus yang menerapkan ujian khusus mandirinya berdasarkan tahfiz tadi. Jadi saya memang menantang nih siswa-siswi kita ke depannya, ada dong 30 juz. Ayo 30 juz kita fokus ya, karena ingat karakter SMA Unggulnya Din Langsa yang kita benahi bersama berkolaborasi dengan Master Langsa adalah mewujudkan siswa-siswi lulus ke PTN dan kedinasan TNI Polri baik secara akademik dan non akademik. Termasuk di situ di tahfiz Quran gitu. Ataupun di bidang kesehatan dan kesenian dan olahraga. Jadi semua aspek harus unggul gitu, Ustaz Febri. Ini Muna bertanya tuh, Muna itu raise hand. Muna raise hand. Boleh tanya Muna? Sir, kan itu ada seleksi nasional berdasarkan tesnya. Anak-anak itu kan ada beda minatnya yang mau saintek atau sosum. Tesnya itu sama atau beda, Sir? Sama, seperti saya bilang tadi. Dulu Muna yang mau tes mau tes jurusan sejarah atau jurusan misalnya dia mau masuk hukum UI, tesnya itu ada TPS, ada sosum. Kemudian misalnya tadi Boim mau tes ke ITB, ada TPS, ada saintek. Berarti yang mau masuk saintek tadi ada TPS, yang mau masuk sosum juga ada TPS. Sekarang melalui Menteri Nadiem, TPS saja menjadi karakter di tesnya gitu. Jadi hanya TPS, berarti sangat diuntungkan. Soalnya hanya TPS dan bahasa Inggris untuk semua jurusan. Gimana Muna? Sudah paham? Anda mau tes apapun, tesnya sama. Tesnya TPS dan bahasa Inggris gitu Muna. Oke, Sir. Thank you. Ya? Berarti memang yang umum itu memang TPS dan juga bahasa Inggris. Mau nggak mau harus dikuatkan. Yang mau nggak mau lu ya harus bisa TPS dan bahasa Inggris gitu. Dan kita sudah dikontrak di SMA 1 ID. Sir Febri, terima kasih buat Bapak Ibu dari SMA 1 ID yang tetap mempercayai kita. Ini kita memegang kelas unggul, udah berjalan 1 minggu. Ya, dan besok saya hari Kamis akan menghadiri juga. Kemarin kan kontraknya hanya untuk kelas unggul ya, hanya 22 orang. Ternyata setelah 1 pertemuan, siswanya puas, ini besok 100 orang akan dilayani di SMA 1 ID. Menyusul SMA 1 Langsa dan SMA 5 Langsa dan SMA 4 Langsa. Oke, Sroli, ini ada pertanyaan dari chat Muhammad Taufik bilang nanya dia mau tanya, Sir, guru latihan fisik gimana, Sir? Itu gimana tuh maksudnya tuh? Guru maksudnya gimana tadi pertanyaannya? Coba mungkin topik lebih bagus biar persepsi pertanyaannya, interpretasinya tidak salah. Saya menanggapi pertanyaannya mungkin bisa topiknya on mic. Iya. Mungkin bisa langsung bertanya gitu ya. Guru Ya, Sir. Jadi guru latihan fisiknya ada kasaran itu, Sir. Guru latihan fisik maksudnya gimana? Ganti guru latihan fisiknya, Sir. Yang emang betul-betul ngarahin kami ke akpol itu, Sir. Bukannya sudah diarahkan Seperti Bang Roli kemarin, Sir. Oh, mungkin pertanyaannya gini, guru latihan fisik gimana yang betul-betul yang benar-benar yang mengajarkan latihan fisik gitu ya, Taufik? Ya, Sir. Seperti Bang Roli kemarin, Sir. Oke, pertanyaannya kembali lagi, menu yang dikasih kan sudah saya berikan menu. Ya kan? Ya, Sir. Sudah. Sebentar ini topik mungkin nanti karena itu bicara masalah bimbingan karir, saya pikir itu nanti saja karena topik masih kelas 2. Itu ada pertanyaan dari Bu Aziza dari SMA 1 ID. Bu Aziza tanya, apakah ada perbedaan TPS yang nanti dengan TPS yang kemarin? Bu, dapat kabar dari Pak Nadiem, TPS-nya lebih sulit sedikit, Bu.
Lebih Dapat sulit. kabar dari Pak Nadiem. Pak Nadiem langsung buat statement soal TPS-nya akan lebih sedikit sulit. Ya, saya pikir kompensasi yang wajar. Di satu sisi TKA dihilangkan, Saintek dan Sosum, ya di sisi lain komponennya harus diperkuat gitu. Jadi lebih mungkin nanti hot ya, Sir Febri mungkin lebih hot dia. Kalau menurut saya komponen matematika. Yang lebih tersiksa siapa? Tetap anak IPS. Berarti ini memang ada dibedakan, mau IPA bisa, IPS bisa gitu ya. Ya, Seroli. jadi kalau memang anak IPS mau tes kedokteran, sekarang saatnya. Tapi Misalnya harus nih, belajar besok juga ini sih, ada ya. anak IPS bertobat menjadi master TPS selama 3 bulan ini, ya dia berhak tes kedokteran, udah lulus sah. Ya, tapi mereka sebelum ikut tes, alangkah lebih baiknya belajar dulu kan, Seroli, Ya, mengingat belajar itu bisa terlihat banyak soal-soal saja, bisa tadi. dari internet, dari YouTube, dari guru, dari sahabat, dari yang sudah lulus. Ya kan? Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Ya kita di kampung-kampung itu di Sikalang, kampung-kampung yang ada listriknya banyak anak UI ke situ lulus gitu. Jadi mereka juga banyak belajar sendiri, beli buku gitu. Jadi kemampuan literasi yang harus dibaguskan. Mau saya pun gurunya tapi tidak mau literasi, percuma. Karena Jadi benar memang sih, seperti Seroli bilang, bahwasanya saya sempat juga lihat YouTube salah seorang anak apa namanya nih tukang becak gitu kan, dia berhasil lulus karena sering nonton YouTube seperti itu dia belajar. iya, ya seperti itu. Saya agak kecewa ketika anak-anak kita lebih baik main game daripada dia lihat YouTube atau TikTok matematika. Atau dia telepon gurunya untuk bahas soal. Itu saya kecewa kali. Kenapa? Saya banyak menghabiskan waktu untuk belajar gitu, untuk bisa mempesona. Nggak apa mungkin tiba-tiba Sir Febri saya jadi ujuk-ujuk jadi master seperti ini, Ya. dan apabila level saya udah nasional loh. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Bu Aziza tadi, Bu Aziza, TPS-nya hanya TPS dan bahasa Inggris tesnya sekarang, tapi Pak Nadiem udah kasih statement TPS-nya akan dipersulit. Jadi memang saya pun udah prediksi ini bakal lebih matematika gitu. Sebenarnya gampang kalau guru matematika yang tahu ini adalah tes PISA, PSEA. Jadi PISA ini adalah tes kemampuan literasi internasional yang mana Indonesia masih tertinggal di bawah Singapura dan Malaysia dan Thailand. Saya belum sempat pula buat slide-nya ini. Atau saya tampilin sedikit, nggak usah aja, nggak apa-apa. Nanti saya akan ke seminar juga, saya udah janji sama Bu Aziza untuk saya seminar di SMA 1 ID hari Kamis jam 8:30. Sir Febri, mau ikut? Oke. Jadi untuk membahas lagi untuk mengenai PTN 2022 ini ya, Seroli ya? Ya, benar gitu. Jadi ya suka nggak suka, senang nggak senang, mau nggak mau ya SMA Unggul CIN jadi kelinci percobaan kita untuk bagaimana anak-anak dari kelas 1 diajari TPS, suka nggak suka, mau nggak mau. Yang pasti mereka harus selalu bersentuhan berkaitan dengan soal-soal TPS dan juga bahasa Inggris seperti yang ditampilkan oleh Seriski tadi ya. Iya, benar. Jadi kemampuan untuk membaca soal, memahami maksud soal itu yang akan dikejar dalam TPS. Ingat tadi Sir Febri, komponen TPS itu ada numerasi tadi ya, ada literasi, membaca tabel, juga bahasa Inggrisnya literasi juga sebenarnya. Sebenarnya literasi juga. Bagaimana melihat di mana you can found it gitu kan, di mana kamu bisa temukan. Ayo temukan aku di mana gitu kira-kira. Benar. Jadi mau nggak mau harus sering berlatih gitu ya. Jangan ujuk-ujuk kepingin mau masuk sekolah kedinasan ataupun juga PTN, tapi nggak belajar. Saya Itu pikir dari sekarang sudah harus namanya lebih dekat close to the vision ya. betul, benar. Setiap hari gerak siswa-siswi harus mendekatkan kita kepada tujuan. Jika langkah Anda setiap hari menjauhkan Anda dari tujuan, berarti Anda yang salah. Gagal jangan salahkan semua orang, Anda yang salah. Setiap hari malah main game, lebih banyak main futsalnya daripada baca soal. Giliran gagal nyalahin Tuhan, Nyalahin gurunya gitu kan. nyalahin gurunya. Ya, jadi niat udah ada, actionnya ini yang harus Ya, perlu dijalankan. action. Talking aja, ngomong aja, tapi niat berbanding lurus dengan yang namanya action seperti itu, Seroli ya.
Ya, ini dari Julfira Dwi Tanisha. Ini Miss Fira. Iya, benar. Bagaimana cara meningkatkan siswa untuk literasi? Pertama kita juga ya, ini caranya pertama itu ya, kalau saya sih untuk meningkatkan literasi bahasa Inggris, Iya. itu adalah dengan membeli produk-produk luar negeri yang ada ingredient-nya tuh, yang ada komposisinya tuh. Sir Febri pernah nggak beli produk atau yang impor seperti Tokenoy atau Samyang? Itu ada bacaannya nggak di bawah tuh kadar-kadarnya, ingredient-nya? Ininya dia tertulis dia itu ya bahasa Inggris. Nah, jadi dari situ nanti buat soal untuk siswanya. Komposisi apa yang paling banyak dalam mie itu? Gitu. Iya. Dari pertanyaan bisa diganti juga. Komposisi apa yang bahan apa yang paling sedikit? Gitu. Itu literasi nggak? Ya, literasi. Contoh literasi yang salah, kita ke luar negeri makan-makan aja permen. Kenapa? Kita nggak baca rupanya mengandung babi. Nah itu termasuk literasi yang rendah. Kenapa sampai kok macam pengalaman nih? Enggak ya? Itu bukan bahasa Inggris ya, Pak. Harus literasi juga meskipun bahasa asing ya, Suroli ya. Cuma tadi sih menanggapi juga Suroli apa yang disampaikan oleh Ibu Zulfira, bahwasanya ini ada dari SMK Negeri 5 Yogyakarta, itu ada beberapa cara meningkatkan literasi dalam bahasa Inggris. Yang pertama katanya bermain game yang memang berbahasa Inggris ya, kemudian berselancar. Seperti tadi Sir Febri, maaf sebelumnya tadi saya bilang, anggap aja teka-teki kan, di mana ada aku. Saya bilang seperti yang saya bilang tadi, di mana kata-kata yang mengandung penglihatan. Benar. Dianggap. Jadi cara impersonate kita, cara kita menyajikan pelajaran juga penting. That's the point. Jadi banyak cara sebenarnya untuk meningkatkan literasi ya. Saya pikir udah nggak zamannya lagi guru bilang baca buku. Oke. Mengerti? Udah. Ulang ya. Itu kayak nggak zamannya lagi. Sekarang zamannya itu guru jadi fasilitator dan jadi rekan untuk jadi perkembangan siswa ya. Oke. Jadi intinya cari passion, yang mana yang kamu suka itu kamu laksanakan gitu ya, seperti itu. Bukan Dan guru juga ingat, kita beradab kepada siswa adalah caranya adalah kita cari cara terbaik supaya siswa ngerti. Ganti cara, nggak berhasil, ganti cara sampai caranya berhasil. Gitu Ustaz Febri. Itu yang membuat saya seperti hari ini adalah saya sudah mengganti banyak cara untuk membuat siswa mengerti. Sudah coba berbagai cara gitu Ustaz Febri. Jadi harus ada metode media pembelajaran lah seperti itu ya. Trial and error kita sesuaikan dengan pasarnya. Mungkin cara A nggak berhasil di CND, tapi cara A berhasil di Man Insan Cedekia. Gitu. Tetap goals-nya adalah siswa ngerti. Goals-nya siswa ngerti dan siswa bisa jawab soal UTBK Kedinasan TNI Polri. Bagaimana, Sir Febri? Bisa udah kita tutup atau ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi, biar kita close ya hari yang sangat luar biasa ini ya, karena ini betul ini pertama kali saya tampilin slide ini adalah awal permulaan, nanti bakal ada pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Ya. Oke, jadi apabila ini untuk Anda mungkin ya siswa-siswi, terus juga para penonton yang sedang menyaksikan Zoom kita ya, apabila kita masih ada waktu tersisa sekitar 5 atau 10 menit lagi sebelum kita usaikan ya Zoom kita di malam hari ini mengenai. Tapi saya pikir sebelum kita selesai, Sir Febri, apa nggak baiknya ini kan ada 3 slide foto, gimana kalau kita ini selfie wifi semua, cam on ya kan, kita ya tolong cam on dan wifi semua. Boleh. Tolong Pak Febri diarahkan. Malah saya udah pakai avatar juga nih. Avatar kacamata. Mungkin buat siswa-siswi semua peserta cam on karena kita mau dokumentasi untuk dokumentasi ya, dokumentasi untuk foto ya. Di screenshot ya. Dan amazingnya ini gratis loh. Ilmunya banyak tapi gratis nih. Luar biasa hari ini. Iya. Mungkin ini ada yang akan di screenshot oleh host kita. Host kita Sir Mardiansah. Itu tolong Dea, cam on, Rizky, ini yang saya sebutkan dulu ya. Yang Rizky, ya Sardian siapa yang screenshot ini? Saya atau siapa? Saya aja. Yang untuk kode semua ambil senyum baru di screenshot.
Oke. Loh, ini kok ada apa sih, Pak? Tolong dimatikan dulu ini. Ini siapa nih yang share screen? Paling Oke. view. Tangannya gimana tangannya? L Ada gini gini ya. kayak gini? Oke. Yang kita minta cam on bukan mic on, ya. Tolong literasinya, literasi, ya. Tolong literasinya ya. Tolong literasi yang kita minta cam on bukan mic on ya. Aduh, ini bahaya nih. Masih yang Cam on, kameranya dihidupkan karena mau ambil dokumentasi. Ya. Aris, Fani, Aldi, Arda, Dea, Maira, tolong kameranya on. Sir Mardiansa juga tolong, Sir Mardiansa. Ya. Madam, kompak kali kau apalin. Ini Humaira dan Fani belum cam on ya. Sir Mardiansa juga nggak cam on di tempat saya. Udah cam on kan, Suroli? Udah cam on. Oke, sudah. Saya Sudah. screen dulu. Pondok nih, Sir. Pondok. Bisa kan turun. Oke, saya screenshot dulu ya. Oke. Oke, berikutnya. Ya, ini ada Thomas belum cam on, Anita, Bu Anita juga, Bu Anita tolong Bu Anita. Cutnya Mutia, Julvira, Bu Suci, Mayumi, Windy, ini belum cam on. Abian sudah. Kita minta Maulisa dan Bu Anita, Cutnya mungkin, dan Bu Kairani untuk cam on. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti kan kita kirim. Oke. Berikutnya yang terakhir di slide saya, ini yang belum Maulisa tadi. Bu Aziza. Bu Repa belum juga nih. Oke, sudah. Ternyata ada kakak saya. Ya, Bu Yusmiana, selamat malam. Sampai jumpa Bu Yusmiana di hari Kamis, Bu Yus. Saya insya Allah datang ke sana untuk menyampaikan materinya yang lebih ganas lagi. Kita akan lengkapi karena ada beberapa materi yang belum kita lengkapi lagi di bagian kecil. Oke. Jadi demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Intinya hari ini kita harusnya bergembira. Kenapa? Karena hari ini kita merdeka dari penjajahan TKA asing ya. TKA Saintek dan Sosum. Kita lebih fokus sekarang ke literasi, numerasi, dan juga bahasa Inggris. Itu dalam TPS dan bahasa Inggris. Gitu mungkin Febri dari saya pesan-pesannya. Ingat, kejar mimpimu. Kalau pengen jadi dokter, kejar sampai jadi dokter. Lewat undangan, tadi udah melalui jalur rapot, tes, dan mandiri. Itu berpuluh-puluh kali. Gagal juga, cek bisa sampai 3 tahun ngetes. Gagal juga, swasta. Jadi jangan pernah ganti impian Anda. Kalau memang pengen jadi dokter terus. Gitu kira-kira. Terakhir dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Seroli ya, Mr. Roli Parlenikaloku SPD yang telah memberikan bisa dikatakan sebagai narasumber ya mengenai topik kita yaitu kupas tuntas perubahan PTN 2023. Semoga saja apa yang dibahas pada malam hari ini bisa menjadi ilmu buat kita, terus juga terutama untuk siswa-siswa baik itu di Kota Langsa, Aceh Timur dan juga Aceh Tamiang. Yang pastinya jangan patah semangat, terus maju gitu kan. Yang pastinya capai cita-cita ya, seperti itu. Baik, terima kasih yang pastinya sudah hadir di sini dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi buat seluruh siswa-siswi dimanapun berada sudah bisa live ya dari Zoom pertemuan di malam hari ini. Yang pastinya sampai jumpa. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Annyeong. Dadah, Mister.